Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali berjumpa pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik Bapak dan Ibu mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah yang berjalan kurang lebih selama 90 tahun. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Berbeda dengan masa sebelumnya, pemerintahan berubah dari sistem musyawarah menjadi monarki herediter dengan kekuasaan yang turun-temurun. Masa Bani Umayyah juga dikenal dengan ekspansi wilayah yang luas, yang meliputi wilayah dari Spanyol di barat hingga Asia Tengah di timur. Ekspansi ini membawa perubahan sosial dan kebudayaan yang melahirkan kebutuhan akan sistem pendidikan yang kokoh dan terstruktur. Adapun kebijakan pemerintahan serta inovasi pada masa Bani Umayyah, yakni Khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi dan pemerintahan yang memperkuat identitas Islam dan meningkatkan komunikasi antar wilayah kekuasaan. Dalam hal pengembangan infrastruktur pada masa Bani Umayyah, dibangun pos mata uang, jalan, gedung pemerintahan, panti sosial, dan masjid juga menjadi bagian dari kebijakan untuk mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Lalu dalam pencapaian militer, penaklukan Spanyol Andalusia oleh Torik bin Ziyad merupakan contoh penting keberhasilan militer pada masa Bani Umayyah yang perluas pengaruh Islam dan menuntut pengembangan pendidikan untuk mengelola wilayah baru. Adapun karakteristik atau pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, yakni pendidikan menggabungkan garis ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu kalam dengan ilmu pengetahuan umum. Ini menandakan pendekatan pembelajaran yang holistik dan terbuka terhadap berbagai cabang ilmu. Lalu, institusi pendidikan, walaupun belum terdapat madrasah formal, pendidikan disampaikan melalui masjid, halaqah, majelis ilmu di kota-kota seperti Kufah dan Basrah, juga menjadi pusat intelektual dan diskusi ilmu baru. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan pada masa Bani Umayyah. Memang pada masa Bani Umayyah tidak ada keterangan secara eksplisit yang menjelaskan tentang visi dan misi pada masa dinasti Umayyah. Namun dari laporan ataupun catatan sejarah tentang keberhasilan pada masa Bani Umayyah bisa disimpulkan ada beberapa visi, misi, tujuan, serta sasaran pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yakni visi, yakni unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Kemudian, misi pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang A, menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang.
B. Melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam. C. Memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata. D. Menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam. Lalu yang E. Memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan kemampuan sendiri. Tujuan pendidikan pada masa Bani Umayyah yakni menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Lalu, untuk sasaran pendidikan, yakni seluruh umat atau warga yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam, sebagai dasar bagi dirinya agar membangun masa depan yang lebih baik. Adapun bidang-bidang ilmu yang diajarkan pada masa Bani Umayyah, yakni ilmu agama, pengajaran difokuskan pada Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu kalam, dengan perkembangan kodifikasi hadis yang signifikan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga kemurnian sumber ajaran Islam. Adapun tokoh intelektual pada masa Bani Umayyah yakni seperti Hasan al-Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, Waswil bin Atha menjadi tokoh kunci dalam pengembangan ilmu dan metode pembelajaran yang sistematis pada masa ini. Perkembangan ilmu pengetahuan umum pada masa Bani Umayyah ada beberapa bidang ilmu. Yang pertama yakni sejarah dan geografi yang memahami tentang pemahaman dunia dan tempat manusia. Lalu bidang ilmu bahasa Arab, yakni nahwu dan shorof sebagai basis penguasaan teks agama. Untuk selanjutnya, yakni bidang ilmu filsafat dan logika, yakni pengayaan pemikiran selama masa pembukaan intelektual. Kemudian ada pada bidang ilmu kedokteran dan astronomi, yakni pengembangan praktik ilmiah dan observasi. Terakhir, yakni pada bidang ilmu matematika, termasuk awal aljabar dan arsitektur Islam yang monumental. Adapun institusi dan metode pendidikan pada masa Bani Umayyah, pendidikan tidak tersentralisasi pada madrasah, melainkan tersebar di masjid dan majelis ilmu dengan metode halaqah, yaitu pengajian kelompok yang menekankan dialog serta pembelajaran aktif. Namun, pada masa ini ada beberapa lembaga selain masjid serta rumah yang menjadi lembaga pendidikan, yakni yang pertama istana. Pendidikan pada istana bukan saja mengajarkan pengetahuan umum, namun juga mengajarkan tentang kecerdasan jiwa dan raga. Lalu yang kedua yakni badi'ah. Badi'ah muncul dengan berjalannya waktu karena adanya kebijakan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Lalu yang ketiga yakni perpustakaan. Lembaga ini tumbuh seiring berkembangnya keilmuan dan penelitian serta penulisan karya ilmiah. Yang keempat yakni Alba Maristan, merupakan rumah sakit dan tempat berobat, sekaligus berfungsi juga untuk tempat magang dan penelitian untuk calon dokter. Dari beberapa lembaga yang ada pada masa Bani Umayyah, adapun para pendidik pada masa ini selain para ulama pada istana, para pendidiknya adalah orang-orang yang memiliki beberapa keahlian pada bidang agama, Al-Quran,
hadis maupun fikih yang terdiri dari ulama, ahli sastra, dan ahli bahasa. Untuk lembaga badiah, para pendidiknya yakni para ahli bahasa. Lalu untuk lembaga perpustakaan, para pendidiknya terdiri dari para penulis buku dan para penterjemah. Serta pada lembaga Alba Marisan, para pendidiknya yakni para dokter dan tenaga medis. Lalu selanjutnya, kurikulum berkembang secara alami sesuai kebutuhan masyarakat, yakni menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum sebagai respon terhadap perkembangan wilayah dan dinamika sosial. Adapun pengaruh sosial dan budaya dalam pendidikan, yakni yang pertama, aliran teologis. Beragam aliran seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, dan Jabariyah lahir merefleksikan keragaman dan kebebasan intelektual yang memengaruhi pendidikan dan pemikiran Islam. Lalu kebangkitan sastra Arab melahirkan penyair besar yang karya-karyanya menjadi warisan budaya dan sumber pendidikan moral serta estetika, seperti Umar bin Abi Rabi'ah dan Jamil al-Udri. Lalu pada masa Bani Umayyah juga ada beberapa peninggalan yang monumental sebagai simbol pendidikan. Yang pertama yakni Dome of the Rock, pembangunan atau juga disebut Quba as-Sakhrah yang berada pada Yerusalem, Palestina, yang waktu itu oleh Abdul Malik bin Marwan. Bukan hanya simbol religius, tapi juga mewakili momen kemajuan seni dan arsitektur Islam yang menunjang lingkungan intelektual. Bangunan monumental seperti ini mencerminkan sinergi antara agama, seni, dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas pola pendidikan dinasti Umayyah. Ringkasan dan implikasi pola pendidikan Umayyah, yakni yang pertama, pendidikan terpadu. Penggabungan ilmu agama dan umum membentuk pola pendidikan holistik yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat Islam masa itu. Yang kedua, yakni institusi fleksibel. Metode pendidikan melalui masjid, halaqah, istana, badiah, perpustakaan, dan Al-Bamaristan menandai model pembelajaran informal yang efektif dan inklusif, serta kebebasan intelektual dan kemunculan berbagai mazhab menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teologi Islam selanjutnya. Pola pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah menjadi batu pijak dalam sejarah pendidikan Islam, menawarkan model yang kaya dan kompleks yang menggabungkan aspek agama dan duniawi secara harmonis. Baik, Bapak dan Ibu mahasiswa, demikian materi tentang pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Untuk selanjutnya, yakni ada tugas mandiri 2 pada minggu keempat ini. Silahkan Bapak dan Ibu mahasiswa pahami perintah yang ada dalam tugas dan silahkan Bapak dan Ibu kerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan segera upload pada LMS pada waktu yang telah ditentukan. Tetap semangat dan pantang menyerah, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.